Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak bapak sekalian. Semoga kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kalian berada. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat wal afiat sehingga sampai detik ini kita masih dapat menghirup udara segar. Kedua kalinya salawat dan salam kita kirimkan, haturkan atas junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang kelak di akhirat mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pada kali ini kita akan belajar mengenal kitab-kitab Allah. Tentu kalian tahu kitab-kitab Allah yang diturunkan dari langit itu kepada Nabi dan Rasulnya ada 4 kitab, yaitu Taurat, kitab Zabur, kemudian diikuti Injil, dan terakhir adalah kitab suci Al-Quran. Baik, kali ini salah satu rukun iman bagi setiap orang adalah iman terhadap kitab Allah. Kitab-kitab yang diturunkan Allah SWT adalah bagian petunjuk bagi manusia yang diturunkan kepada setiap rasul. Banyak ulama berpendapat bahwa setiap rasul yang berjumlah 313 memiliki kitab sendiri-sendiri yang bertujuan untuk meneguhkan kerasulan mereka. Meski demikian, kita sebagai orang yang beriman hanya diwajibkan mengimami beberapa kitab, tepatnya 4 kitab saja. Allah telah menurunkan 4 kitab suci serta beberapa suhuf yang diberikan kepada Nabi dan Rasul yang berbeda zaman dan umatnya. Semua kitab suci dan suhuf tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul yang dijadikan sumber kebenaran dan petunjuk untuk memperoleh keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kitab suci tersebut adalah sebagaimana dijelaskan. Yang pertama ada kitab Taurat. Kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam kurang lebih pada abad ke-12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani. Nah, kitab Taurat ini sendiri menggunakan bahasa Ibrani. Yang kedua ada kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam ketika beliau menduduki tahta sebagai raja Bani Israel pada abad 10 sebelum Masehi. Ya, lokasinya di tanah Kanaan. Kemudian ada kitab Injil. Nah, kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada sekitar abad 1 pada sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Kitab Injil ini dalam bahasa Yunani yang berarti kabar atau selamat, atau bisa berarti pelajaran atau pelajaran yang baru atau kabar gembira. Yang ini diturunkan kepada umat Kristiani. Kemudian ada yang keempat, ada kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada umat Islam. Kitab Al-Quran mulai diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-6 Masehi di Mekah. Nah, peristiwa turunnya ayat Al-Quran yang selama ini kita kenal dengan Nuzulul Quran dan sering kita peringati pada pertengahan bulan Ramadan, biasanya tanggal 15, 16, 17, 18 sampai tanggal 20 Ramadan. Antara tanggal itu biasanya kita memperingati Nuzulul Quran. Kita memperingati pertama kali turunnya Al-Quran, yaitu pada tanggal 17 Ramadan di Mekah. Peristiwa turunnya Al-Quran yang pertama kali diterima oleh Nabi Muhammad SAW
itu terjadi di Gua Hiro ketika beliau sedang menyendiri di Gua Hiro. Nah, ketika itu Nabi Muhammad SAW disuruh membaca Al-Quran surat Al-Alaq oleh malaikat Jibril, tapi beliau Rasulullah SAW tidak bacaan Al-Quran pada saat itu, hingga malaikat Jibril mengatakan, "Iqra ya Muhammad." Tapi Rasulullah SAW menjawab, "Saya tidak bisa membaca." Itu terjadi di Gua Hiro di Makkah. Turunnya Al-Quran menandai awal diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah atau utusan Allah. Usia beliau pada saat itu genap 40 tahun. Al-Quran terdiri dari 114 surat, terbagi dalam 30 juz dan 6.236 ayat. Al-Quran diwahyukan selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari secara berangsur-angsur atau secara bertahap atau sedikit-sedikit. Nah, Al-Quran menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah. Turunnya Al-Quran, kitab terakhir dari langit atau dari Allah SWT, adalah menyempurnakan semua hukum-hukum Allah dari kitab-kitab sebelumnya yang diturunkan, dari kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, semuanya ada dan disempurnakan dalam kitab Al-Quran. Makanya dari itu Al-Quran adalah sebaik-baik jawaban bagi setiap permasalahan umat manusia.